Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah mungkin ada manusia di muka bumi ini yang begitu istimewa hingga para malaikat pun mendoakan mereka setiap waktu? Bukan hanya orang-orang saleh yang namanya terukir dalam sejarah, tapi juga mungkin seseorang yang sehari-hari kita temui tanpa kita sadari. Apa rahasianya dan seperti apa ciri-ciri orang yang selalu didoakan malaikat? Yuk kita telusuri bersama, siapa tahu kamu termasuk salah satunya. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah mengenali ciri-ciri orang yang dicintai malaikat, penting untuk tahu bahwa dalam ajaran agama, malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah lelah beribadah dan tak pernah melanggar perintahnya. Mereka juga punya tugas-tugas khusus, termasuk mendoakan manusia yang berbuat kebaikan. Jadi, siapa saja sebenarnya yang beruntung mendapatkan doa dari makhluk mulia ini? Pertama, salah satu tanda paling jelas adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak hadir akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Tiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata, amin. Dan untukmu juga seperti itu. Bayangkan, setiap kali kamu mendoakan kebaikan untuk orang lain, malaikat langsung mendoakan hal yang sama untukmu. Sungguh luar biasa, bukan? Kedua, orang yang menunggu waktu sholat berikutnya setelah selesai sholat. Pernah nggak merasakan betapa tenangnya duduk di masjid atau ruangan sholat, menunggu azan berikutnya? Rasulullah SAW menyampaikan bahwa seseorang yang duduk menunggu sholat berikutnya, setelah sholat, para malaikat akan mendoakannya dengan ucapan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Jadi, waktu yang kamu gunakan untuk menunggu sholat berikutnya ternyata tak pernah sia-sia, bahkan penuh keberkahan. Selanjutnya, orang yang tidur dalam keadaan suci, yakni setelah berwudu. Terkadang kita abai, langsung tidur begitu saja karena lelah seharian. Padahal, ada keistimewaan luar biasa bagi mereka yang berwudu sebelum tidur. Dalam hadis disebutkan bahwa malaikat akan bersamanya sepanjang malam dan mendoakannya, ya Allah ampunilah hambamu ini karena tidur dalam keadaan suci. Bayangkan tidurmu dijaga malaikat dan didoakan sepanjang malam. Ciri berikutnya adalah orang yang bersedekah secara diam-diam. Sedekah yang dilakukan tanpa ingin dipuji, tanpa ingin dilihat orang lain, justru lebih disukai Allah dan malaikat-malaikatnya. Dalam sebuah riwayat, sedekah secara sembunyi-sembunyi akan memadamkan murka Allah dan membuat malaikat ikut mendoakan kebaikan bagi si pemberi. Kemudian, orang yang mengajarkan kebaikan dan ilmu kepada sesama. Setiap ilmu bermanfaat yang kita sebarkan, setiap kata baik yang kita ucapkan untuk memperbaiki akhlak orang lain, malaikat akan selalu memintakan ampunan baginya, bahkan sampai ikan-ikan di lautan sekalipun. Jadi, jangan pernah merasa remeh untuk membagikan ilmu, meski hanya sedikit. Selanjutnya, orang yang menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga dan sesama. Menyambung tali persaudaraan, berusaha memaafkan, menjalin komunikasi baik, semuanya adalah amalan yang sangat dicintai malaikat. Bahkan dalam beberapa riwayat, malaikat akan terus mendoakan orang yang menjaga silaturahmi agar selalu diberikan rahmat dan keberkahan. Orang yang rutin membaca Al-Quran dan mengamalkannya juga menjadi kesayangan para malaikat. Setiap huruf yang dibaca, setiap ayat yang direnungkan, malaikat akan mengelilingi dan menaungi orang tersebut dengan sayap-sayap mereka, serta memohonkan ampunan baginya. Bacaan Al-Quran yang keluar dari lisanmu menjadi cahaya yang menarik perhatian malaikat. Lalu, orang yang sabar dalam menghadapi cobaan dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kesabaran dan rasa syukur adalah dua karakter yang sangat mulia. Malaikat kagum melihat manusia yang tahan uji, tetap bersyukur walau dalam himpitan masalah, dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Orang seperti inilah yang selalu didoakan agar senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan dalam hidupnya. Berikutnya, orang yang rajin mengucapkan salam dan mendoakan orang lain ketika bertemu. Salam bukan sekadar sapaan, tapi juga doa. Setiap kali kamu mengucapkan Assalamualaikum, malaikat akan membalas dengan mendoakan keselamatan dan rahmat untukmu.
Begitu juga ketika kamu mendoakan orang yang bersin, malaikat ikut mendoakanmu. Orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain termasuk juga dalam daftar orang yang dicintai malaikat. Tidak mudah memaafkan, apalagi jika hati sudah terluka. Namun, orang yang mau membuka pintu maaf, menahan amarah, dan tidak mendendam akan selalu didoakan malaikat agar hatinya dilapangkan dan hidupnya diberkahi. Selain itu, mereka yang ringan tangan menolong sesama, baik dengan tenaga, pikiran, atau harta, juga mendapatkan perhatian khusus dari para malaikat. Setiap kebaikan yang kamu lakukan, meski tak ada yang melihat, malaikat tetap mencatat dan mendoakan agar Allah membalas kebaikanmu berlipat-lipat. Terakhir, orang yang beristighfar dan bertaubat secara rutin, mengakui kesalahan, meminta ampun, dan bertekad memperbaiki diri adalah amalan yang sangat dicintai malaikat. Dalam hadis disebutkan, malaikat akan terus memintakan ampunan untuk orang yang bertaubat sampai ia benar-benar diampuni. Jika kamu bertanya-tanya bagaimana caranya agar bisa menjadi salah satu dari orang-orang yang didoakan malaikat, berikut langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Pertama, biasakan mendoakan kebaikan untuk orang lain, bahkan jika mereka tidak mengetahuinya. Tidak ada doa yang sia-sia, dan setiap doa untuk orang lain akan kembali untuk dirimu sendiri. Kedua, jaga wudhu, terutama sebelum tidur. Luangkan waktu sebentar untuk berwudhu, walau badan lelah. Jadikan tidurmu ibadah yang penuh pahala. Ketiga, perbanyak sedekah, terutama secara diam-diam. Tidak perlu menunggu kaya, mulai dari yang kecil dan rutin. Keempat, berbagi ilmu dan kebaikan setiap hari. Bisa lewat media sosial, obrolan sehari-hari, atau sekadar memberi contoh yang baik. Kelima, rajin membaca dan mengamalkan Al-Quran. Tidak perlu banyak, yang penting konsisten dan dilakukan dengan hati. Keenam, latih diri untuk sabar dan bersyukur dalam segala situasi. Ingat, setiap kesabaran akan dibalas kemuliaan. Ketujuh, pererat silaturahmi, jangan mudah memutus hubungan. Buat daftar orang-orang yang perlu kamu hubungi lagi, dan mulailah dari sekarang. Kedelapan, biasakan mengucap salam dan mendoakan orang lain setiap kali bertemu. Jadikan salam sebagai pembuka setiap interaksi. Kesembilan, latih hati untuk mudah memaafkan. Ingat, memaafkan bukan berarti kalah, tapi justru menang melawan ego. Kesepuluh, jangan pernah lelah beristighfar dan memperbaiki diri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi manusia yang lebih baik. Pada akhirnya, menjadi orang yang dicintai dan didoakan malaikat bukanlah sesuatu yang mustahil. Kuncinya adalah konsistensi dalam kebaikan, ketulusan dalam beramal, dan kerendahan hati. Malaikat tidak memilih berdasarkan status, kekayaan, atau popularitas, melainkan pada hati dan perbuatan nyata. Jadi, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Siapa tahu, di balik senyummu kepada orang lain, di balik doa yang kamu bisikan untuk temanmu, atau di balik sedekah yang kamu berikan secara sembunyi-sembunyi, ada barisan malaikat yang sedang mendoakanmu tanpa henti. Dan itulah salah satu keberkahan terbesar dalam hidup yang kadang tak kita sadari.